we know that the U.S. helped us during the disaster and after the disaster in the reconstruction and rehabilitation process in 2000 and after the 2004 uh, tsunami disaster. Kemudian yang kami hormati juga tamu khusus kami, salah satu pembicara kami, Bapak Teguh Ahmad Fuad Haikal, yang telah meluangkan waktu untuk berhadir di sini. Salah satu aktivis sosial budaya dan juga relawan ketika terjadi bencana tsunami tahun 2004. Yang kami hormati Bapak Ikhwan, Kepala Balai Arsip Tsunami yang ada di Banda Aceh. Terima kasih sudah berhadir, Pak. Dan kita sering sekali ketemu ya. Kemudian mungkin ada para tamu kita yang berhadir secara online. Saya dengar ada Pak Bang Yarmen Dinamika, senior kami yang selalu tertarik dengan isu-isu kebencanaan dan isu-isu sosial. Terima kasih sudah berhadir. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik, para mahasiswa dan para peneliti, hari ini kita sangat beruntung ada kesempatan untuk mendengarkan cerita atau diskusi dengan our special guest Holberg. Um, Maybe he can deliver his experience during the 2004 tsunami disaster and how the U.S. government helped us, including during the disaster and after the disaster. I know a lot of effort made by the U.S. government. Kemudian juga ada dari Pak Haikal tentu akan memberikan insight terkait dengan kegiatan, terkait dengan proses yang paling berat itu ketika government-nya itu collapse, ya. Yang tidak ada at that time full, there was no government at all. It's like no electricity and no government. You can imagine if in your country there is no government, everything is like hell, you know. So jadi nanti kita bisa mendengarkan pengalaman ini terutama yang para generasi muda ini yang masih muda yang tidak merasakan tsunami ataupun waktu tsunami itu masih kecil sekali. Jadi belum paham betul bagaimana kejadiannya dan ini kita bisa belajar nanti di sini dari berbagai perspektif. Kemudian kami ingin ucapkan terima kasih ini untuk Bu Izan dan kawan-kawan yang sudah bersedia mengorganize kegiatan. And also, Paul, thank you very much. You are willing to be one of our guests in our uh, video. Ya, ini kawan-kawan juga sudah berhari-hari menyiapkan video for tsunami commemoration. So we will release this video in our iWest seminar in November 2024. Kemudian terakhir, terima kasih kepada semua pihak yang sudah meluangkan waktu untuk berhadir dan berkontribusi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara seminar hari ini kita buka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mohon Bapak menunggu sebentar, kita langsung ke penyerahan souvenir untuk para speakers kita. Please come to the front, Mr. Paul and also Bapak Haikal.
Kita foto bersama sebentar ya Pak. Pak Ikhwan boleh join? Mungkin peserta yang lain juga boleh kita ke depan, kita foto bersama ya. Boleh yuk, kita ke depan, kita foto bersama. Silakan Ibu. Mungkin yang muda-muda boleh di atas panggung ya di belakang. Kok ke belakang? Bang Ipin mau sini Bang. Pak, Bapak di sini aja Pak. Ah, oh. Terima kasih kepada peserta untuk dokumentasinya. Baiklah, langsung saja kita ke eh, acara utama kita. Sebelumnya saya akan memperkenalkan moderator kita. She is a lecturer at Social and Political Science at Universitas Syah Kuala. Completed her bachelor degree in Health Communication from the Media and Communication Department, Faculty of Art and Science, University of Sydney, Australia. She has worked intensively in research and project focusing on media and interdisciplinary issues such as health, disaster risk reduction, and environmental issues. She is a founder of Etik Brohya, a platform that helps people to process waste and protect the environment from the effect of climate change. And many other achievements that I cannot mention one by one. So please welcome Dr. Rizana Rosemary. Thank you very much, Zahrina, for the nice introduction. Good morning, everyone. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di ruangan aulanya TDMRC dan juga yang berhadir secara online di Zoom. Selamat pagi, terima kasih atas kehadirannya. Ini memang waktunya acara keluarga ya, berkumpul bersama keluarga, tapi sudah berkenan untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan kita. Karena sebenarnya sayang dilewatkan, kita seperti Prof. Muksin tadi sudah sampaikan, ada tamu sangat istimewa ya, yang akan saya minta hadir ke depan. Silakan Paul. Ya, silakan naik ke panggung, juga Bapak narasumber kita kedua, Bapak Haikal, silakan Bapak.
Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian online maupun offline, seperti disampaikan Prof. Musin tadi, kita TDMRC memang tahun ini adalah tahun istimewa karena kita memasuki 20 tahun peringatan tsunami Aceh. Jadi bayangkan sudah 20 tahun berlalu, tapi banyak hal yang sebenarnya masih perlu kita gali dan kita pelajari. Dan salah satunya mempelajarinya melalui narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Jadi izin, sebenarnya Paul ini sangat fasih bahasa Indonesia, ya. Dan dia paham bahasa Indonesia. Jadi saya akan berbicara campur bahasa Indonesia, tapi beliau memang izin nanti akan berbicara in English. Jadi kalau nanti ada yang perlu diterjemahkan bisa saya sampaikan ya, atau ada yang ingin juga bertanya dalam bahasa Indonesia yang beliau tidak paham juga akan saya coba terjemahkan. Jadi ini sifatnya hanya seperti talk show, mereka tidak akan presentasi apa-apa. Kita akan saya akan bertanya dan mereka akan memberikan sharing pengalamannya. Jadi Bapak Ibu sekalian sekilas saja sedikit kenapa tiba-tiba ada Paul di sini. Jadi tadi sudah diperkenalkan Paul adalah former atau mantan konsulat jenderal ya untuk United States yang appointed atau bekerja di Medan saat itu ya tahun 2003 ya 6 ya, nanti jelasnya akan kita tanya, kita gali lagi. Kenapa tiba-tiba ada di sini dan waktunya sangat mendadak. Jadi seperti Prof. Muksin sampaikan tadi, kami tim dari Prod Production ya yang ada di sana, tepuk tangan dulu buat adik-adik kita di sana ya. Yang juga dibuat TDMRC tahun ini mendapat kesempatan membuat dua film. Satu film dokumenter dan satu lagi film drama yang berkaitan tentang refleksi 20 tahun tsunami. Jadi kita kan cari narasumber nih, kita gali, kita melakukan riset, ketemulah nama Paul. Jadi saya diminta kontak Paul yang saat itu sedang berada di ujung dunia Pennsylvania, tepatnya di Amerika. Dan kami ingin mendapatkan testimoni beliau karena beliau adalah orang pertama yang dari Amerika yang ikut membantu distribusi bantuan kemanusiaan saat tsunami Aceh. Gitu ya. Jadi ketika saya hubungi, beliau sangat tertarik, malah dibilang saya nggak bisa direkam, saya mau datang langsung gitu. Terus kami nggak bisa memfasilitasi kedatangannya, tidak apa-apa, saya ingin datang. Jadi dalam waktu saling kontak yang waktu sangat singkat, datanglah beliau ya, dan beliau datang kemarin hari Kamis sore, Jumat sore, Sabtu kemarin seharian syuting. Hari ini beliau juga bersedia untuk ngomong dan nanti siang akan kembali ke Medan untuk kembali ke negaranya. Tepuk tangan dulu untuk Paul. Oke, saya juga lupa menyapa, terima kasih Pak Iwan yang sudah berhadir, Bapak Kepala BST kita ya, terima kasih, dan Bapak Ibu sekalian juga yang sudah ada di sini. Jadi kita langsung saja. Paul, itu tadi sekilas, baru very short about yourself. Yes, I want now. Yeah, I want you to. No, I want you to talk. But yeah, my first question is that is just a small brief introduction about you. But I want you to tell about. Saya steady sekali bahwa sekarang ini bahasa Indonesia saya Because belum we're online. tidak lancar. You have to use this because What we're do using online. I do? You have to Show me press. what I turn on. Yes, that one. Is this the one? There we go. Steady sekali bahwa sekarang ini tidak bisa berbicara dalam bahasa Indonesia sama dulu. Ini alasan saya akan berbicara dalam bahasa Inggris. Alhamdulillah, Anda mengerti bahasa Inggris secara baik sekali. And so thank you. And I wanted to say before anything, thank you so much to Ibu Rizana for setting all of this up. And thank you, Ibu Zarina, for very nice host introductory. It's always wonderful to be with my friend Taf Haikal, wonderful friend, and Pak Wakil Rector. Thank you. That was great to meet you, and thank you for this event. And Pak Kepala Arsip Irwan,
Irwan, maaf, terima kasih banyak sekali itu kejadian saya sangat sangat senang berpartisipasi. So Ibu Rizana asked me to describe my background a little bit of. So I was an American diplomat for 35 years, and I was lucky enough. We were trying to reopen the consulate general in Medan, which has as its consulate district all of Sumatra, and so I'd been assigned from 2003 to 2006, and I was in love with the place. And one of the most important parts of that consular district is Aceh, where we were paying attention to the insurgency, the politics, all of that very important to us. And I'd gotten to know Aceh. It had been hard for me at first because there had been the military emergency and diplomats were not welcome at that point. But finally began making friends and getting to know Aceh. And I've been here 5 times, finally getting to know people and really loving Aceh. And then the tsunami. And so the rest of my tour, a lot of time was spent on both the tsunami recovery period and the post-recovery period. And for practically a year, I've been up 2-3 days a week because the situation required it. And of course, it meant I got to know and love Aceh. Thank you so much, Paul. Jadi sama tadi sekilas ya, kehadiran beliau memang saat itu menjadi presiden untuk Amerika dan saat itu selain tsunami sebenarnya kan Aceh mengalami juga kondisi konflik. Merupakan posisi yang sangat sulit saat itu bagi Paul karena Paul sendiri sebagai konsulat saat itu tidak dibolehkan masuk ke Aceh gitu ya. Awal-awal khususnya pas konflik gitu ya. Baik, thank you Paul. Before the next question, we would like to know about Pak Haikal. Bapak silakan Bapak. Walaupun tadi sekilas sudah disampaikan Pak Muksin, ini ada ahli budaya, ahli apa aja nih Pak. Terus relawan, aktivis. Yang pasti beliau adalah pelaku sejarah karena beliau juga merupakan ya korban tsunami, mohon maaf, dan juga pelaku ya saksi saat konflik. Silakan Pak Haikal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah penghormatan saya kepada Pak Wakil, khususnya semua ini jajaran TDMRC, kawan-kawan sebuah lembaga yang menurut saya sangat membantu sebenarnya, apalagi kita pernah menghadapi bencana yang sangat besar. Dan itu dicatat oleh dunia. Saya kira memang kita sangat butuh lembaga seperti TDMRC ini. Terima kasih Bu Rizana sudah menghubungi saya untuk diajak. Sebenarnya udah lama juga saya nggak pernah cerita-cerita tentang tsunami dalam sebuah forum yang resmi seperti ini. Dan penghormatan yang luar biasa pada sahabat saya, Mr. Paul, yang banyak membantu saya pada saat konflik dan juga pada saat tsunami. Jadi beliau ini termasuk pada saat konflik yang memprotek kami di Aceh. Karena kebetulan pada saat itu saya sebagai Direktur Eksekutif Forum LSM Aceh yang membawahi pada saat itu lebih kurang 160 LSM dan dayah seluruh Aceh. Jadi bayangkan kita bekerja pada saat konflik, kemudian kita ditambah lagi pada masa periode saya bekerja dalam saat kondisi tsunami. Saya kira ini sebelum mulai saya perkenalkan dulu. Jadi saya tsunami tinggal sendiri, anak saya 2, satu pada saat itu usia 13 tahun, putri, dan yang kedua umur 3 tahun. Ibunya itu enggak ketemu, kemudian kakaknya ketemu, sempat saya bawa lari ke Jakarta, tapi kemudian meninggal di Jakarta, kemudian dikebumikan di Tanah Kusir. Kemudian 2 tahun kemudian setelah tsunami, dalam proses rekon, saya juga diminta dan dipaksa dengan keadaan pada saat itu. Saya kira kalau kita kenang, kalau kita ingat, kita bisa bekerja pada saat itu, saya kira itu di luar batas kemampuan kita. Saya
pagi sampai gelap. Sebelum gelap saya berhenti cari keluarga, tapi malam hari saya bersama teman-teman kemudian berkoordinasi keluar, membantu korban, dan itu kami lakukan berbulan-bulan. Saya perkenalkan istri saya, seorang relawan pada saat itu, dan sebagai duda tsunami, kalau bahasa kerennya dulu itu katanya duren, duda keren. Saya bertemu dengan Dr. Irma Wijayanti. Saya kira bisa berdiri, Mah. Biar saya kenalkan. Istri tercinta saya, Dr. Irma Wijayanti. Beliau relawan dokter yang dikelola oleh teman-teman Jakarta waktu saat itu. Apa Pak Dirman nama itunya? Ya, Kontras, Aceh Kita, Walhi. Jadi teman-teman Jakarta itu kemudian membantu kita mengirimkan relawan, perawat, dokter, dan tenaga evakuasi mayat. Setelah itu 2006 saya berkeluarga, saya dapat 2 kali istri saya melahirkan. Yang pertama ada Cut Kiza, bangun nak. Ini biasa kenalin nih. Ini kelas 2, 3 man sekarang. Cut Kiza Rizky Fatia, kemudian yang kedua dulu saya punya 2, sekarang saya punya 3 tapi 2 kali melahirkan ibunya. Jadi ini yang kembar. Nah ini bangun nak, Cut Naisha Haira. Nah ini kakaknya, kebetulan adiknya sudah lewat di sekolah SMA Taruna Nusantara, jadi sekarang stay di sana dia. Adiknya nggak mau ikut dia mau sekolah di sini aja. Kita masuk bahwa saya kira pada saat itu siapapun nggak akan pernah terbayang dalam lintasan hayalan, tontonan, atau prediksi kita keadaan seperti itu. Saya kira enggak. Saya kebetulan pada saat bencana itu tinggal di Pelanggahan. Pelanggahan agak ujung, sehingga memang air tsunami pertama itu yang naik dari Ulele itu kita yang lihat. Jadi memang kita lihat dari jauh itu putih, tinggi, suaranya seperti desingan pesawat karena dia memecah udara. Kecil-kecil saya termasuk orang yang suka nonton National Geographic, Flora Fauna, masih TV hitam putih. Dan pada saat gempa saya keluar ke depan rumah, saya sempat berbagi cerita dengan tetangga sekitar. Tapi saya lupa ingatan itu. Itu didapat setelah ada salah satu wartawan New York Times Magazine, Barry Break, itu kemudian coba menulis tentang beberapa profil dari korban, salah satunya saya. Saya katakan pada tetangga setelah gempa itu, ini kalau di Jepang tsunami. Dan sebenarnya pada saat itu saya juga bersiap-siap, megang kunci mobil, mau mandi untuk keluar dari Pelanggahan. Tapi karena disusul dengan gempa-gempa susulan, ditambah anak saya yang paling kecil umur 3 tahun tidak mau lepas dari gendongan saya, itu yang kemudian membuat kita tidak keluar. Jadi karena saya disibukkan dengan gempa dan anak saya yang paling kecil itu tidak mau lepas dari gendongan saya, itu yang kemudian kita telat untuk keluar. Nah, saya kira begitulah suratannya. Saya dalam air tsunami, kemudian selamat di Masjid Penayung. Lebih kurang berarti saya di bawah air menyeberangi Krung Aceh atau sungai yang membelah kota Banda Aceh. Setelah itu, setelah air surut, saya kembali ke kantor. Kebetulan kantor kita itu di Lambu, yang sekarang itu Hotel Lambu. Hotel Lambu. Jadi saya kembali ke sana, kemudian mencari beberapa teman juga berkumpul di sana, dan pada saat itu yang di stay 24 jam di kantor kita itu yang hari ini sekretaris
Forum LSM Aceh, Pak Sudirman. Saya kira Pak Sudirman bisa berdiri. Ini beliau ini memang udah lama di Forum LSM. Waktu saya di forum, beliau staf juga kemudian belum berkeluarga waktu itu. Jadi tinggal di sana. Jadi hari-hari pertama beliau yang kasih baju. Baju dikasih, jaket dikasih, celana beliau dikasih. Karena memang saya pada saat itu pakai celana pendek aja. Tapi masih ingat saya waktu dibawa di dalam air tsunami seperti mesin cuci, itu saya sempat pegang celana saya biar jangan lepas. Jadi sebenarnya masih ingat juga kondisi itu. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa proses yang besar terjadi ini jangan sampai kemudian tidak menjadi rekam jejak ingatan dari generasi ke generasi. Itu yang paling penting. Karena bencana kapanpun bisa datang. Mungkin bisa lebih besar dari tsunami yang pernah terjadi di Aceh. Nah, ini yang menurut saya mungkin hari ini menjadi bagian kecil dari pemikiran-pemikiran kita untuk ke depan bagaimana rekam jejak ini, lesson learn ini, edukasi ini bisa terus kita lanjutkan untuk kita tularkan ke generasi berikutnya. Mungkin seperti itu, Baik. Bu Rizana. Ya, terima kasih Pak Heka. Iya. So delighted, expressed so clearly, and even though I know how much they're affected, but doing great things for the audience by being so very. Iya, saya setuju, sepakat dengan Paul ya. Apa yang disampaikan tadi itu baru sekilas tentang siapa Pak Hekal ya. Dan siapa beliau khususnya ketika 20 tahun yang lalu ketika tsunami besar. Dan alhamdulillah kita sudah mengenal beliau, termasuk saya juga orang pertama yang mengenal beliau setelah terkoneksi dengan Paul. Juga terima kasih sudah memperkenalkan juga keluarganya dan juga teman-teman yang berada di forum LSM. Menarik sekali nih tokoh-tokoh yang ini pasti anak-anak muda nih, adik-adik ini belum pernah kenal ya. Padahal namanya sudah di mana-mana dan ini orang-orang hebat gitu. Dan bahkan kita seperti yang beliau sampaikan pasti akan banyak belajar dari mereka. Ya, khususnya di 20 tahun tsunami yang barangkali adik-adik masih belum lahir atau usia masih 1-2 tahun gitu ya. Nah, I would like to ask to Paul, karena Paul saat itu memang ibaratnya the first prominent American person yang very close to Aceh, ya, knowing Aceh, ya. And I understand yesterday you said the first thing you want to do is to find whether there's an American who is in Aceh, yeah. So yeah, we would like to know more. How was your feeling? Everything you can recall on that 20 years ago, and as your position as a consulate, what is your first thing you're doing, especially in distributing the humanitarian aid, and especially, you know what, saya juga baru tahu ya, kapal besar yang berfungsi sebagai rumah sakit ya punya Navy US itu malah merapat itu di lepas pantai Alunaga di situ. Ya, tadi kami lewat sekilas ya. Jadi di situ ternyata rumah sakit bantuan, dan itu juga berkat instruksi Paul, bantuan Paul, dan juga termasuk bantuan jalan besar dari US People yang kita sudah nikmati sekarang dari Banda Aceh menuju Melambo. Silakan Paul. You know, it's so interesting. What I really wanted to do today was to do a little bit of practical background on what I learned about how to react to an emergency situation. And there's so much that came out of the tsunami that I hadn't known about the dynamics of an emergency. And I have to say it was fascinating to be a part of the relief effort, but also to watch how Aceh recovered from the tsunami. That to me was the most exciting thing, and also a learning experience, as I could see the Achenese passing from a period of shock at the beginning when it was difficult to have a conversation because the Achenese were in such shock over what had happened. And then suddenly seeing the psychological recovery, which was so important before any kind of economic or political recovery could take place, was the psychological recovery. One thing I
wanted to say before anything, it's a bit of background that's really important. One thing about the Achenese and the Americans is that the temperament of the Achenese people and the temperament of the American people is not the same, and yet it's very, we say it's simpatico. The two get along well together. I've never met an American who came to Aceh who didn't love the Achenese. And of course, Aceh has a long history of education and all kinds of other ties to the United States. And it's because there's just a natural good feeling. So between the two peoples. So that was something that was always in the back of my mind too, was the feeling that I have even now, that I love of being in Aceh, in dealing with Achenese people, working with them. There's something very special. And again, it's something that Americans always like. We always love being here. And so for me, that made the tsunami even more tragic and even more hurting in my mind, because for the first couple of weeks, I'd meet Achenese figures who had been contacts and friends. Tsunami had wiped out everything. They had no money, they had no anything that they could, no home in some cases. And it was a period where there was great uncertainty at that point, which brings me to my first point, one with whenever you find yourself involved with a huge disaster in the future, and there will be disasters, I hope not here in Aceh, but there will be disasters, and good people like you should be involved in the relief effort. One thing that's really important is that a society like the Society of Aceh goes through phases. The first phase is always a phase of shock. And so for the first few weeks, everyone in Aceh was in shock. It was difficult to deal with the government, not because the government wasn't good people, it was very good people, but because, like everyone else, the government of Aceh was in shock. People who were in the government. But this is one of the things that I'm very happy my government did right, was from the very beginning, we made an effort to reach out, even when things were totally in disorder, and we'd sent in the Marines to bring in relief, and the NGOs were coming with all kinds of relief. But we made a point of, from the beginning, working with responsible Achenese people, both in the government, like the Lieutenant Governor, as well as prominent Achenese like Umar Mahmud and others. We worked with them to make sure that we weren't imposing a foreign order on Aceh, that instead we were doing what the people of Aceh would want and would need. And no one, if you are ever an aid worker, an assistance worker working on a disaster, what's important to understand is that you can't possibly understand the desires of the people of that country. And even if the people of that country are in shock, you have to get through to them to make sure that the efforts that you make aren't foreign impositions that will be rejected later on, that instead they're consistent with what the people wanted. And so we worked very hard at that. And that's one of the reasons that, in addition to funding NGOs, relief, food, housing, and many other things, our major contribution became the reconstruction of the West Coast Highway from Banda Aceh to Malabo, which I went on for the first time in my life yesterday. We knew that that was the one thing, big thing, infrastructure thing that we would be able to contribute, that the Achenese themselves said they wanted. So that's something so important. But a second thing about understanding the phases that a place like Aceh goes through after a disaster is to understand that no matter how shocked and out of it people may seem at the beginning, they won't always be there, because eventually a society gets back on its feet again and people begin thinking and talking and planning and returning to normal. So I found that after about 3 weeks of dealing with, every time I was in Aceh, people were in shock, people were impossible to talk to, really. And then suddenly I noticed it. I was up one Sunday and suddenly people were much more coherent, and people weren't as
unconscious as they had been before. And then I realized that Aceh was beginning to pull out of its shock. And so I became aware for the first time of the phases. And I was surprised by how quickly the Achenese began to recover from the shock that they had felt, how resilient the people of Aceh were. And in fact, what diplomats do is they constantly write analyses and reports of the country that they're in. And of course, during the tsunami period, I was writing a lot about just Achenese society and how it was reacting and things that we should do, that kind of thing. And so I was curious about the recovery, the psychological recovery of the Achenese people. So I had talks with two psychoanalysts in Medan who had large Achenese practices. And they said, yes, resilience is a part of the character of the Achenese linked to the deep Muslim faith. And it isn't, by the way, that it would be just Islam. Any country that has a deep religious faith, that deep religious faith will be key to getting them, to making them resilient in the face of a disaster. But that was particularly so in the case of Aceh. So from then on, I began to understand the recovery in terms of phases, not in terms of a disaster that would be there forever and destroy everything, but instead in terms of the stages of resilience and coming back and how to deal with them. By the way, I know Rizana has said this, after our presentation is done, I'd be delighted to take any questions that we have time for. Ya, saya juga mengingatkan ya, jadi ini kita hanya bincang yang sangat santai, hanya beberapa pertanyaan, nanti akan dibuka sesi tanya jawab langsung dari audiens yang ada di ruangan ini maupun yang online. Jadi sekilas saja tadi barangkali juga sudah ditangkap, Paul cuma menyampaikan bahwa sebenarnya hubungan Amerika sama Aceh dulu sangat kental, sangat dekat gitu ya. Dan dia menyadari waktu terjadi tsunami, Aceh mengalami shock yang cukup besar. Dan dia juga mengingatkan pemerintahnya bahwa kita tidak boleh memaksakan kebijakan yang sifatnya sangat sangat politis barangkali ya, meminta Amerika untuk mengatur gitu ya, tapi memberikan bantuan memang untuk membangun masyarakat Aceh. Dan yang membuat dia sangat juga surprise atau menariknya lagi karena setelah 3 minggu yang tadinya dia melihat masyarakat Aceh sangat shock, ya tidak maksudnya semua dalam keadaan bingung, memang itu kan pengalaman yang sangat tidak terduga dan banyak memakan korban, tapi kemudian dalam 3 minggu itu ternyata masyarakat Aceh sudah bisa move on gitu, dan itu menarik. Dan dia membuat sebuah tulisan yang dia juga berkonsultasi dengan psychoanalysis dan memang menyebutkan bahwa masyarakat yang memiliki kekuatan agama yang cukup tinggi khususnya di Aceh dengan Islamnya dan barangkali di negara lain, yaitu yang salah satu faktor atau indikator yang membuat masyarakat kita bertahan gitu ya. Saya juga ingin menyapa ada our friends online. There's many people are joining us online, including one of your friend, Pak Dr. Saifuddin Bantasyam. You know, you want to say hi to him? Pak Saifuddin, terima kasih sudah berhadir Bapak. Nanti barangkali Bapak ada yang ditanyakan. Terima kasih Bapak dan juga Bapak Ibu juga yang sudah berhadir di sini. Kita ada beberapa peserta. Over here. Ada juga ini Ibu Dr. Okta. Ibu Dr. Okta is our head of the Magister Disaster Science. She couldn't be here because she's on the way to Harvard for a workshop. Juga Bapak Direktur TDMRC kita juga sedang ada tugas di Jepang. Jadi Bapak Ibu nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi. Saya lanjutkan dengan pertanyaan kedua nih Pak Haikal. Tadi Paul ada menyinggung terkait dengan bukan hanya kondisi masyarakat kita yang chaos ya, tapi juga kesulitan dan tantangan karena adanya interaksi dengan pemerintah yang sangat birokratis dan lain sebagainya. Nah, pengalaman Pak Haikal sendiri apa yang paling berat dirasakan sebagai orang dalam ini, ingin membantu masyarakat Aceh, juga dengan kondisi keluarga yang juga sedang mengalami musibah, bagaimana Bapak? Silakan. Ya. Assalamualaikum Bang Saifuddin. Kalau juga masih ada Bang Yarmen, beliau juga korban ini, anak beliau juga hilang pada saat tsunami.
saya kira memang kan pada saat itu kan kondisi Aceh kan dalam situasi darurat militer. Semua bantuan asing itu harus masuk melalui Menko Polhukam. Jadi semua bantuan asing itu semua harus terkoordinir di pusat. Karena kondisi darurat militer itu yang kemudian membuat negara-negara lain memang juga agak hati-hati. Nah, hari-hari pertama kita koordinasi di Pendopo, saya ingat sekali hari pertama itu, saya di situ saya berkenalan dengan almarhum Pak Mawardi Nurdin, mantan wali kota Banda Aceh. Jadi semua memang waktu itu memang harus terpusat karena kondisi pada saat itu yang pertama memang darurat militer itu belum dicabut dan yang kedua darurat bencana. Hari-hari awal itu memang sangat terasa bahwa koordinasi itu memang agak ya semua memang numplek atau ngumpul di Pendopo, tapi nggak tahu mulai dari mana. Saya merasakan sendiri, karena hari-hari pertama hampir setiap malam, saya juga hadir di dalam pertemuan tersebut. Dan saya kira juga yang online beberapa mungkin juga menjadi pelaku sejarah. Di situ awal-awal kita bangun bagaimana sebenarnya koordinasi tentang bencana ini. Semua ingin, gitu. Semua mau, semua supaya bagaimana ini cepat tertangani. Tapi memang kan kita pada saat itu kan nggak punya pengalaman, experience yang seperti ini juga. Gitu. Saya juga nggak bisa menyalahkan kondisi pada saat itu. Tapi memang harus kita akui pada saat itu juga saya berkoordinasi dengan Dandim Aceh Besar. Kita pokoknya apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Pada saat itu saya ingat sekali, itu hari kedua atau hari ketiga, itu kita berkoordinasi untuk melakukan evakuasi jenazah-jenazah korban tsunami yang masih bergelimpangan di kota Banda Aceh. Jadi waktu itu truk Reo itu dimobilisasi, saya juga berkoordinasi di sana, atas perintah pada saat itu Pak Azwar Abu Bakar, sebagai Gubernur Aceh, PJ beliau kalau nggak salah pada saat itu. Jadi memang semua ingin berbuat, semua ingin cepat melakukan penanganan-penanganan bagaimana kemudian terutama kota Banda Aceh ya, biar bisa berfungsi kembali. Saya kira pada saat itu tidak ada yang menurut saya sulit karena ketidakmauan. Nah, proses lanjutan yang menurut saya agak terasa, koordinasi-koordinasi, itu awal-awal itu juga banyak NGO-NGO asing itu datangnya ke kita gitu, ke kantor forum LSM Aceh. Jadi saya 24 jam, pada saat itu kebetulan telepon Flexi itu di kantor kita hidup. Jadi setiap sore itu, siang sampai sore itu kita buka, itu semua bisa nelpon keluar. Nelpon keluarga termasuk kawan-kawan media mengirimkan berita. Menurut saya kan ini sebuah proses yang memang harus diketahui oleh luar bagaimana sebenarnya kondisi Aceh. Jadi itu antri itu. Kalau udah siang itu sampai sore itu antri di kantor kita untuk menggunakan fasilitas Flexi dan kita juga dikirimi oleh kawan-kawan dari luar beberapa HP satelit. Dan saya kira semua ingin membantu. Intinya menurut saya nggak ada yang di awal-awal itu terlalu rumit koordinasi. Tapi yang ini menurut saya ke depan kita ambil pengalaman sebagaimana sebenarnya lahir 2007 itu kan lahir Badan Penanggulangan Bencana. Itu sebenarnya proses dari pengalaman lahirnya tsunami yang besar di Aceh. 2007 tanggal 4 Desember gitu, itu lahir BNPB sekarang namanya. Kemudian juga diturunkan di provinsi dan kabupaten. Nah, menurut saya lembaga ini yang menurut saya memang harus diperkuat karena ini yang menjadi leading sektor utama dalam koordinasi pengendalian bencana. Nah,
kelembagaan ini menurut saya memang harus kita perkuat sama-sama. Sehingga memang jangan didorong lembaga ini menjadi lembaga yang kemudian kegiatan utamanya itu adalah melakukan konstruksi. Ya, misal membangun tanggul penahan banjir gitu-gitu. Tapi memang harus didorong ini lembaga riset, lembaga kajian, lembaga yang kemudian bisa membuat mitigasi yang baik, lembaga kemudian yang bisa menggerakkan semua stakeholder pada saat bencana yang sangat luar biasa, seperti yang pernah kita alami. Ini lembaga yang kemudian bisa menggerakkan semua dinas, kementerian, kelembagaan, mungkin sampai organisasi masyarakat. Karena di tsunami kita kemarin kan kita lihat, organisasi kemasyarakatan, kelembagaan, NGO, baik pemerintah, non-pemerintah, semua ingin membantu. Tapi pada saat itu kan ini nggak ada ya koordinasikan dengan baik. Sehingga memang kadang-kadang ada wilayah yang memang sudah tertangani dengan baik, ada yang wilayah-wilayah kemudian agak tertinggal penanganannya. Nah, termasuk di Kota Banda Aceh, di awal-awal, itu kan pada wilayah-wilayah yang agak jauh, karena kami juga melakukan bantuan-bantuan logistik, ya. Itu misal wilayah-wilayah yang jauh, Krung Raya, kemudian Lepung, termasuk Pulau Aceh, ini kan agak kurang tersentuh. Walaupun di Pulau Aceh nggak ada tsunami yang besar, tapi kan mereka nggak punya juga logistik, karena memang kapal atau boat yang biasa melayari itu kan nggak jalan lagi. Nah, proses-proses ini menurut saya memang ke depan kelembagaan pemerintah di bidang kebencanaan ini yang memang harus kita perkuat. Dan ini bukan hanya tugas pemerintah menurut saya. Tidak ada pemerintah yang sanggup menangani dengan kondisi bencana pada saat itu. Ini masih konon misal Aceh, ya, walaupun sebagian beberapa kota kabupatennya. Kita bayangkan kalau sesar semangku Sumatera, dari atas juga ada, dari bawah juga ada, yang gunung berapi lintasan Bukit Barisan, kemudian di bawah sesar Sumatera Australia itu, ini kita bisa bayangkan sepanjang Sumatera kalau misal tsunami ataupun dari darat gunung Merapinya meledak semua, ini kan juga dibutuhkan penanganan yang cepat. Dan saya sangat senang pasca tsunami bukan hanya lahir kelembagaan bencana, tapi juga lahirnya MOU Helsinki. Ini salah satu pemicu. Dan saya kira memang benar dikatakan bahwa di balik bencana atau di balik kesusahan yang besar sebenarnya ada hikmahnya. Bayangkan kalau nggak ada tsunami, saya nggak yakin belum tentu ada damai hari ini di Aceh. Karena memang dulu kita di Forum LSM Aceh itu kan core isu kita itu adalah peace building dan good governance. Dan tentu kami juga sangat bahagia waktu itu Aceh bisa damai. Terima kasih. Ya, terima kasih. Walaupun ya musibah ya tsunami, tapi dibilang memang blessing in disguise. Ini saya mengingatkan karena kita memang acara sampai jam 11, karena Paul juga harus siap berbalik, ada pesawat pukul 2. Last question Paul maybe, but yeah, more interesting probably. Yeah, you only have half of a day, yeah, yesterday to visit the new Aceh after your last visit in 2010, if I'm not mistaken. Yeah, so yeah, I believe that you see Aceh has changed so much. How do you feel about it? And just one last question: what would you thinking? I mean, what can you do what can you do better when you were in 20 years ago? What can you do more to Aceh for Well, that? first, Thank you. thank you. And Heiko took away all my lines. I was going to talk about a coordination and how important coordination was. And here he is doing nothing but talking about coordination. And he's right. And I wanted to make that point on our side too. It was something that if you're ever involved in this kind of a situation, anywhere ever again, one of the things that happens is that there's an outpouring of people all over the world, especially the United States. People from the United States love to help and assist.
and the whole United States was gripped with what had happened. So Americans love to volunteer. So we had so many groups that were coming from the United States as well as other countries. And of course, they're private groups. So we as the government couldn't tell them what to do, but we set up coordination procedures with the other NGOs so that they wouldn't all go to the same place and try to do the same thing. But it was a constant problem in the first few months. Too many volunteers, too many helpful people without enough coordination, without enough direction. So it's something that if you're ever involved in a situation like that, you will need to be part of the solution, taking it in hand. You know, the way I feel is this about Aceh today. What happened to me, even though I'm very social and many friends, but the Aceh tsunami and the people of Aceh, I felt them inside of myself as being, in an emotional way, is somehow belonging to me. In an emotional way, not intellectually, but emotionally, because I'd been so involved in the cycle of death and rebuilding and the lives of friends that I couldn't express it to anyone else except other people in Aceh. And even then, I would mostly listen and hear their stories, and if I could, do something to help. And so it was strange for me for the years afterwards, even though I was very involved in other things. When I thought about the tsunami, I felt like it was hard to talk about it to other people. And plus, when I came back in 2010, I came to Aceh, saw friends, saw Haikal, saw other friends, had a wonderful time. Already by 2010, there was a great deal of reconstruction, and the new Aceh had already come about. And I felt almost like a part of my past, a secret part, had been lost. Of course, I didn't want to talk about the tsunami in 2010 because people were getting their lives back on. There was a new Aceh, so there's no reason to cry about what had happened before. That was past. And the new Aceh that I dreamed of had come about. So there's a better feeling because being able to share experience of a tsunami, I hope it's helpful to you, but it's psychologically very good for me. And seeing Aceh in much better shape and back to normal for a very long time, that makes me very happy. Thank you, Paul. So what do you wish to do more? Well, you know, I guess what I've tried to do today is talk about the lessons that I've learned. And the lessons that I've learned are about things like understanding the phases that a recovering society goes through and being able to plan for them and being able to recognize them when they happen. When suddenly the shock period is over, the different way that you deal with people. And then the matter of coordination of the outside effort and how that's done so that it doesn't get in the way, so that it helps. And of course, from the start, cooperation with the local government and local figures, no matter how shocked they are, no matter how hard it is to deal with them, no matter how chaotic conditions are, you must reach out because those conditions will change soon. And you must reach out so you haven't made the mistakes. I'm happy, I think, that we avoided the big mistakes. And we avoided the big mistakes. And the main thing isn't that we were going to build back a better Aceh than before. It's that we wanted to do things that would build back Aceh for the Acehnese so that they could build a better society, which they have already done. Yeah. Yeah, I agree. Yeah, especially we have a close cooperation with BPBD, with TDMRC, and also dengan BAST. Yeah. So you're also looking, your expectation, and you think that Aceh will have that still good resilience to face. Not hoping for another disaster, but we are really well prepared. No more, but more well prepared than 20 years ago. Okay. Thank you. Pak Haikal, terakhir Bapak. Kalau Bapak ngeliat sendiri nih 20 tahun nih Aceh, apa yang Bapak lihat ini? Walaupun memang orang dalam ya, tapi bagaimana perubahan dan apa ekspektasi Bapak, juga closing statementnya Bapak, silakan.
Ya, kelembagaan saya mengingatkan aja kelembagaan kebencanaan pemerintah memang harus diperkuat pada mitigasinya. Jadi edukasi, mitigasi, kemudian termasuk aturan-aturan perundang-undangan kalau dianggap memang juga belum kuat. Sehingga memang bila terjadi bencana di belahan manapun, khususnya kita di Indonesia, ini bisa cepat tertangani dengan baik dan tentu dengan aturan-aturan yang memadai. Pasti belum tentu juga semua akan ideal, tapi paling tidak patron atau rule-nya kita sudah punya. Dan saya sepakat bahwa seperti Paul sampaikan juga di awal-awal saya juga nggak membayangkan bahwa sebenarnya masyarakat kita pada saat itu kita ketemu di jalan di hari pertama sampai seminggu itu seperti tatapan kosong, tapi kemudian juga kita bisa bangkit. Menurut saya memang benar pada kondisi seperti itu semua kita juga berserah diri ke atas bahwa diri kita aja sebenarnya pada saat itu bukan kita yang miliki, apalagi anak, keluarga, harta, saudara. Jadi diri kita aja pada saat itu bukan kita yang miliki. Dan menurut saya ini sebuah pengalaman yang kita sebenarnya juga harus berbagi sama saudara kita di belahan dunia manapun. Itu mungkin. Makasih Bu. Terima kasih Pak Hekal ya. Kita ada waktu sekarang untuk kita buka diskusi karena kayaknya lebih seru nih ya. Banyak sekali yang barangkali Bapak Ibu, adik-adik di sini ingin tanyakan kepada dua narasumber keren kita ya. Silakan, barangkali kita juga ada di online, ada Bapak Ibu dosen juga selain Bapak Saifuddin Bantasyam, ada Ibu Dr. Sylvia, ada Ibu Safrina, juga para peneliti TDMRC. Silakan ada yang mau ditanyakan, boleh raise hand di sini ataupun yang tidak ingin menanyakan langsung di Zoom juga boleh menuliskannya di chat room ya. Atau Bapak Iwan, kami mohon Bapak Iwan barangkali memberikan bisa apa yang disampaikan juga sangat relevan ya dengan kedua narasumber ini. Silakan Bapak. Karena arsip ini kebencanaan from the archive, disaster archive is very important for Aceh. Silakan Terima Bapak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan. Saya Kepala Balai Arsip Statis dan Tsunami. Sudah 4 tahun di sini nih. Saya pertama sangat kepada TDRMC ini saya luar biasa ya. Dapat dibantu juga ketemu dengan bapak-bapak yang luar biasa ini pelaku sejarah kan. Nah tugas kami ini mencari pelaku sejarah sebanyak-banyaknya untuk diarsipkan. Nah salah satunya sebenarnya arsip nasional itu sudah selesai di Aceh ini karena sudah diserahkan ke provinsi. Tapi karena tsunami kami lahir kembali. Ya 2009 arsip-arsip tentang rehabilitasi dan rekonstruksi itu ada di Balai Arsip Statis dan Tsunami. Semua lengkap. Tapi kami ingin juga Pak Paul karena yang paling kurang di sini itu tentang bagaimana peran NGO itu, peran luar negeri terhadap Aceh itu yang kurang di kita. Tapi kalau untuk pemerintah kita lumayan banyak walaupun masih terus dicari. Maka saya berharap Pak Paul juga membantu kami untuk mengumpulkan arsip-arsip itu, peran Amerika tentang Bill Clinton yang ke sini kan, yang ke sini. Kemudian teman-teman yang lain juga, negara-negara lain sejauh mana kami ingin dokumen-dokumen itu dapat disimpan di Aceh untuk dijadikan pembelajaran dunia. Demikian juga kepada Bapak, ya, izinkan kami juga nanti meminta waktu Bapak juga untuk dapat dilestarikan voice-nya, arsipnya, wajahnya. Kalau dulu hanya lisan saja, sekarang kan udah komplit. Dan itu yang kita bahu-membahu dengan TDRMC ini untuk bergerak terus mencari siapa yang bisa mewariskan cerita tentang tsunami itu. Kami terima kasih banyak Pak, Bu. Nextnya kita terus berhubungan mulai Pak Prof nanti untuk dimintain juga bantuan menceritakan tadi sejarah banyak yang hari ini orang kemarin Bu kami ke ini PD Jaya itu BRR mendirikan namanya monumen tsunami PD Jaya itu isinya nggak ada tentang tsunami karena orang takut lagi cerita tentang tsunami katanya padahal itu salah. Bagaimana kalau tsunami itu terjadi lagi? Apa yang harus orang di PD itu kan 1.000 orang di sini hilang di situ. Ada nama-namanya semua. Tapi mereka nggak ada lagi bukti sejarah yang menunjukkan bahwa pernah terjadi tsunami di situ. Kemudian mana bukti-buktinya?
Nah itu yang kita concern sekarang. Mudah-mudahan TDRMC memperluas juga ini cerita tentang bagaimana kita mengumpulkan bukti secara bersama-sama ini. Mungkin itu ya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak TDRMC sekali-sekali mengeluarkan kejutan-kejutan kayak gini ini luar biasa menurut saya sih. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Pak Iwan, kami yang sangat senang. Sangat menghormati usaha-usaha Anda tentang tsunami. Saya sangat mau bantu kalau bisa. Terima kasih untuk usaha-usaha Anda. Itu usaha ada bernilai tinggi. I so admire what you're doing. Saya izin Bu, nanti ke bendara mampir kantor kami boleh nggak ya? Ke arah bandara kan? Oh iya, iya. Ya biar beliau Boleh. yakin bahwa memang orang Aceh itu luar biasa Pak. Ya, luar biasa tidak hanya lahir TDRMC, tapi lahir Balai Arsip Statis dan Tsunami yang di dunia ini belum ada Pak. Di Indonesia aja adanya. Di Jepang juga nggak ada. Di Jepang tuh hanya ada museum berupa itu. Tapi di Indonesia itu di tsunami ada. Bapak boleh memperkenalkan itu dan membawa banyak orang supaya belajar juga ke Aceh. Tsunami itu tidak hanya meninggalkan nestapa, tapi meninggalkan banyak pelajaran. Dan di Aceh lah tempatnya itu. Bukan pusat Indonesia tsunami. Itu pusat dunia tentang tsunami. Baik. Sangat hormat. Ya, terima kasih. Alhamdulillah juga tepuk tangan buat Pak Ikhwan ini. Karena Alhamdulillah juga dengan tangan dingin Pak Ikhwan ini ya, Badan Arsip Statis Tsunami kita di Aceh ini juga bisa membawa Aceh ke forum nasional internasional gitu. Jadi seperti yang disebutkan tadi, segala kearsipan yang terkait dengan tsunami ada di situ, dan sebenarnya itu seharusnya menjadi rujukan ya dan pembelajaran bagi bukan hanya orang luar tapi soalnya orang kita, masyarakat kita sendiri. Dan beliau juga berharap tambahan referensi lagi dari Paul ya. Paul masih punya akses untuk tadi yang disebutkan informasi peran NGO saat 20 tahun di sana. Barangkali nanti kita bisa bicara lebih lanjut. Baik, ada pertanyaan lainnya di sini atau adik-adik operator, adakah yang pertanyaan dari Zoom? Tidak ada. Prof Muksin, ada yang mau disampaikan, Prof? Silakan. So you wrote, you mentioned that the resilience of Achenese people caused by their religion, their faiths. Yeah. But from my perspective, there is also disadvantages of their faith, like because they can accept what happened, but the drawback of that is that there is no preparedness because they accept everything, you know. Like, what do you think about that? I mean, they are resilient, but they are not well prepared because they will accept anything. Maybe you have some idea. That's that's a very interesting point. And I'm so glad that you made that point. But I think that the characteristics that you've described, that there is a lack of preparation in Aceh, not just for tsunamis, but for other things as well. There needs to be more. But I don't think that the roots of that are in religion. I think the roots of that come from other sources. And as for religion, I guess because I'm a Christian believer myself, I am unlikely to view religion as an impediment, but sometimes it is. I agree. That's why one of the most significant authors and thinkers of the last century was Weber, who described the effects of religion as different religions as they affect things on the earth, economy, politics, and how different religious groups tend to have different approaches. But I don't think that religion needs to be an impediment. I think that religion can also be a spur to getting people to see things that they need to see. And I think it all depends on
on who's advancing that religion. I remember in the days after, when things began coming back to normal, there was a period where the some of the details of Sharia law in Aceh had become controversial. And I wanted to get to know that better. So I came up to meet imams, as well as people with the Sharia ministry. And I wanted to meet both the progressive imams in Loksamawe and the more traditional imams who had a strict view. And this was a very good thing for me to understand that there is a whole community of different views inside of Islam, and that you may find some of the impediments to growth come from there, but also you may find some of the encouragement for progress comes from there. Thank you. Ya, terima kasih juga pertanyaannya sudah dijawab tadi oleh Paul. Menarik sekali ya. Memang ya banyak faktor yang bisa mempengaruhi ketahanan masyarakat ya dalam menghadapi suatu bencana. Ini adik-adik nih, saya pengen dengar nih. Adik-adik ini yang seharusnya punya curiosity atau rasa penasaran lebih tinggi nih. Apa yang mau ditanyakan kira-kira kepada narasumber kita atau juga ada narasumber yang lain di sini, Prof. Muksin dan Pak Ihwan di sini. Silakan. Ya, silakan. Silakan tolong kasih mic-nya, sebutkan nama dan pertanyaannya. Baik, perkenalkan nama saya Aja Syarifanul Asri. Di sini saya ingin bertanya, tapi saya nggak tahu ini apakah nanti akan beda dari topik atau gimana ya. Dimana kalau pengalaman kami tentang tsunami ini kan masih gimana kurang karena masih pas tsunami itu masih kecil seperti itu ya. Tapi saya ingin bertanya mengenai seperti kita ketahui bahwa pas tsunami itu kan banyak gitu bantuan-bantuan dari negara-negara lain juga. Nah, namun ada penelitian mengatakan bahwa dengan adanya bantuan-bantuan itu membuat kayak psikolog masyarakat tuh selalu mengharapkan bantuan kayak gitu. Bagaimana pendapat Bapak semuanya tentang hal tersebut? Mungkin itu saja. Terima kasih. Pertanyaan bagus ini. Ya kan, setelah 20 tahun ini, we see mostly masyarakat Aceh, because at the beginning of tsunami, we tend to be the society community that receive so many things. So our hands is under. So now, when someone comes with another, they was expecting the same. So what do you see, because all of these aids, humanitarian aids, make Achenese people rely too much on those aids? Ooh, that's a huge issue. And when I talk about the phases of recovery, that was a huge issue. And I remember, for example, at one point an NGO chief came to see me in Medan, and he said, has the time come for us to stop giving out free food and giving out free clothing in Aceh? And it was that time. In the initial stages of a disaster like this one, you supply so many free things to people because they need them, and they mustn't starve. But then suddenly we reached the point where the free food was preventing farmers from growing their crops and preventing small businesses from starting back up. So they made the decision to stop giving out any more free food because it was competing with the necessary efforts of local people. And I feel the same way about assistance generally. There are times assistance is needed. Every country has needed assistance at some point. But I tend to be quite conservative. I believe that assistance should be stopped as quickly as it can be stopped. So if I understand the thrust of your question, I think I'm with you totally there. And I'm happy to be able to assist other people when I can do it. But I'm much happier when I see people get up on their own feet and take care of themselves. Ya, pertanyaan bagus sekali tadi ya. Jadi Paul juga sependapat bahwa barangkali terlalu banyak bantuan saat itu yang tanpa didampingi dengan kemampuan untuk memberdayakan masyarakat membuat masyarakat kita lebih banyak bergantung pada bantuan. Makanya menurut beliau bantuan tetap dibutuhkan, tapi ada waktunya memang harus dihentikan ya, sambil terus memberdayakan dan membuat masyarakat bisa berdiri di kaki sendiri. Terima kasih pertanyaannya.
Satu lagi pertanyaan terakhir barangkali. Ada? Dari Bapak-Bapak dari LSM Forum Aceh, kami juga ingin dengar suaranya, silakan Bapak. Oke, sambilan duduk aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seperti Bang Haikal bilang tadi, walaupun bukan korban secara langsung, tapi juga pelaku secara langsung, karena memang waktu tsunami saya sudah aktif sebagai manajer kantor di Forum LSM Aceh. Saya ingin menambahkan sedikit terkait dengan pertanyaan bagaimana terkait kemudahan regulasi waktu itu. Sisi pandangan saya yang saya rasakan waktu itu, justru karena sistem negara yang loss, sistem regulasi yang loss itu memudahkan masyarakat sipil berperan. Dan waktu itu pemerintah memang sangat terbantu dengan keberadaan masyarakat sipil yang ada di Aceh. Kebetulan waktu itu satu-satunya LSM jaringan yang tidak terdampak secara langsung tsunami yaitu Forum LSM Aceh. Kebetulan pun sekretariatnya di jalur bandara yaitu di Lambu. Waktu itu belum aktif dari Tungkup tapi lewat Ulai Karing ke bandara. Nah, di awal-awal hari pertama saya teringat langsung sore kita aktif sekretariatnya. Karena datang beberapa relawan yang tergabung di dalam KMB, Koalisi Masyarakat Sipil Bersama, dengan jaringan nasional itu langsung berposko di Forum LSM Aceh di Lambu. Yang tujuan awalnya di hari pertama itu khusus untuk mendata keluarga-keluarga aktivis yang hilang. Itu tujuan utamanya. Nah, terakhir karena semua kawan karena loss, jadi kawan-kawan termasuk yang di blacklist waktu darurat militer itu ada beberapa aktivis yang harus lari ke Jakarta karena loss itu bisa kembali. Bergabung sorenya itu lebih daripada 50 orang, besok langsung datang 200 relawan dibawa dari nasional, masyarakat sipil nasional dan berposko di Forum LSM Aceh. Nah itu terakhir yang menjadi pusat koordinasi karena loss pemerintahan, pemerintah kan butuh sehingga kita bagian daripada sistem koordinasi yang secara darurat di situ. Di situ pusat mendata orang hilang, anak aktivis hilang. Nah besoknya langsung kita bikin pertemuan apa yang harus dilakukan bersama dulu. Nah fokus utamanya di dalam itu menyelamatkan yang terluka dan yang masih hidup. Nah setelah itu baru nanti timbul evakuasi mayat itu kita datang dari Dian Desa Yogyakarta 200 relawan yang khusus untuk evakuasi mayat karena dia tidak bisa dicampur adukkan dengan bantuan yang lain karena evakuasi mayat waktu itu sudah sangat mendesak, sudah muncul penyakit-penyakit yang baru. Jadi kita tempatkan di Koalisi Enjuham yang memang kantornya lumpuh. Jadi khusus relawan untuk evakuasi kita tempatkan secara terpisah, dia harus steril, tidak boleh dicampur adukkan. Nah ini yang terakhir juga kita membackup pemerintah karena pemerintah loss. Pemerintah darurat militer waktu itu juga loss karena memang kita tahu Kodam juga kena dampak secara langsung tsunami di Penayung dan inilah yang menjadi bagi dunia luar mengkoordinasi itu di Forum LSM Aceh. Itulah peran masyarakat sipil yang luar biasa saya pikir waktu itu yang bisa membantu pemerintah dengan kondisi karena pemerintah sendiri tidak berdaya. Nah, pada ujung-ujung akhirnya terbentuknya BRR juga menjadi peran bersama. Disitulah kolaborasi yang sudah sangat lama masyarakat sipil itu bukan mitra pemerintah. Karena darurat militer itu LSM itu dianggap musuh pemerintah. Nah karena kepentingan bersama waktu itu ketidakberdayaan pemerintah, peran masyarakat sipil yang besar, ujungnya terakhir masyarakat sipil itu bagian daripada mitra pemerintah. Nah sampai hari ini kita masih menikmati hubungan pemerintah dengan masyarakat sipil yang pada ujungnya menjadi mitra. Itu yang ingin saya tambahkan. Ya kami bersyukur Forum LSM Aceh tidak terdampak karena di Lombok menjadi pusat bersama yang pada akhirnya seperti Bang Haikal bilang kita mengelola mungkin dalam 3 tahun itu lebih pada 1.500 relawan yang datang ke Forum LSM Aceh dan bagian medisnya ada 200 orang yang salah satunya menjadi keluarga Bang Haikal dan itu bertukar-tukar tiap 2 minggu sekali. Nah saya waktu itu cerita sedikit juga tambahan waktu mungkin 5 menit boleh ya?
karena saya satu-satunya manajer kantor, Forum LSM Aceh itu ada 6 orang staf kami yang kena tsunami, meninggal, sehingga lumpuh. Ya, saya waktu itu tinggal sendiri, Bang Haikal dalam posisi bagian daripada korban. Jadi saya punya orang tua di ujung Bate itu 15 hari kemudian baru bisa jumpa dengan orang tua. Karena saya full 24 jam itu harus standby di kantor menerima relawan-relawan. Dan saya satu-satunya mungkin yang menjadi orang LSM baru 6 bulan baru melihat Masjid Raya. Karena memang nggak bisa kemana-mana, menjadi tua rumah nggak boleh kemana-mana, karena memang pusat sekretariat untuk rehab rekod emergency respon pertama itu di sekretariat Forum LSM Aceh. Dan hampir semua jaringan LSM itu mati di Aceh, terakhir bergabung di Forum LSM Aceh. Itu peran kita waktu itu, peran masyarakat sipil yang menjadi bagian daripada membantu tugas-tugas pemerintah. Mungkin itu tambahan daripada kami. Mohon maaf kalau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tepuk tangan dulu untuk LSM Forum Aceh ya. Iya, boleh silakan. Di Lombok, di Lombok, di Lombok katanya. Ya, menarik itu juga ya. Jadi ternyata according you understand everything. Not really. So I was trying to say that, yeah, because Pak Dirham is also colleagues of Haikal, they say actually when the government was vacuum during the tsunami, it was quite chaotic. The government doesn't have any, it's powerless, cannot do anything, no coordination. That's a blessing disguise for the Forum Aceh, the LSM, the NGOs. And especially because they are located near the airport, which is not impacted by the tsunami. So they become the reference for all the activists, other volunteers, even the international NGOs come and ask information for them. So that did a great job. Yes, thank you. Terima kasih lagi LSM Forum Aceh. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali bila tidak ada lagi pertanyaan baik online dan offline, tidak ada ini ya. Terima kasih sekali, saya Rizana, senang sekali, saya banyak sekali belajar dari Narsum, saya baru kenal karena kondisi dan event ini, juga tambahan informasi baru dari kawan-kawan baru ya, dari LSM Forum Aceh dan adik-adik sekalian. Saya juga ingin mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya buat tim MIK ini. Tolong tepuk tangan untuk tim MIK, Bu Zarina, ada Dian, ada Arifin, juga Tede Marsi, ada Rizka, ada Ikram, dan juga buat teman-teman Proud Production ya, yang sudah membantu proses. Jadi event ini adalah side event dari event utama, yaitu pembuatan film dokumenter untuk peringatan 20 tahun tsunami. Harapan kita, karena Paul sebenarnya sangat ingin sekali kembali, ya nggak Paul? Just a pleasure being here. It's wonderful to be able to share time with you. I love you. I wish Aceh an enormously successful. Yes, yeah, we are looking also for Paul to again visit Aceh, especially at the end of this year, because this year is the 20 years commemoration of tsunami Aceh, and maybe who knows, because he missed to come and visit Museum Tsunami. But we will pass, kita akan coba melewati BIST Bapak, walaupun tidak bisa masuk ya. Jadi this is only a teaser ya, probably that he can come back at the end of the year. Terima kasih sekali lagi, saya mohon maaf dalam memandu kegiatan hari ini. Terima kasih juga kepada semua audiens kita, baik offline dan online, sudah berpartisipasi meluangkan waktunya di hari Minggu, hari weekend bersama keluarga. Lebih dan kurang saya dan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kedua narasumber.
Oke, semuanya kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat cerita, pengalaman, informasi yang luar biasa yang dibawa oleh narasumber kita, baik oleh Paul ataupun Bapak Haikal. Terima kasih banyak buat teman-teman yang baik secara online maupun onsite. Nantikan lagi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh TDMRC berikutnya. Saya Zahrin mohon pamit, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.